Karena ternyata secara medis, kenapa kemudian ulama memakruhkan air yang terkena matahari? Ternyata air yang terkena matahari itu akan mengakibatkan penyakit baros. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan penyakit belang. Kalau bahasa yang umum di kita, panu. Panu kan namanya kita di siang hari jam 12. Ya, kebanyakan orang habis kerja itu kan lelah, kemudian berkeringat. Nah, setelah berkeringat kan otomatis kalau misalnya airnya panas terkena matahari, potensi terkena penyakit kulitnya gampang. Makanya dikatakan makruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025. Insya Allah kita akan melanjutkan kajian sebelumnya, yaitu yang membahas tentang toharah. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan bersuci. Sebagaimana dijelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa sebelum kita membahas hakikat toharah tersebut, maka kita harus bahas tentang alat untuk bersuci terlebih dahulu. Mengapa? Karena kita tidak bisa bersuci tanpa alat. Nah, oleh karena itu di dalam kitab Fathul Qorib pembahasan pertama adalah membahas tentang air. Bagi para jamaah sekalian yang memegang kitabnya, boleh silahkan dibuka. Di dalam pembahasannya dikatakan Kitabu Ahkamit Toharoti. Kitab ini menjelaskan tentang bersuci. Al-miyahu allati yajuju tathiru bihasab umiyahin. Air yang boleh untuk bersuci itu ada 7. Nah, kemarin kita sudah bahas, ada air langit, ada air laut, ada air sungai, ada air sumur, ada mata air atau sumber air, ada air es, ada juga air embun. Jadi dari ketujuh air tersebut bisa kita gunakan untuk bersuci. Dalam hal ini tidak ada alasan bagi kita tidak sholat gara-gara tidak ada air. Dalam hal ini satu macam air. Ternyata ada 7 macam air yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Nah, tentunya 7 macam air yang tadi disebutkan itu kemudian ada ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku di sini oleh Imam Abi Syuja atau oleh Muhammad bin Qasim Al-Ghaji Asy-Syafi'i, kemudian diklasifikasi 7 macam air ini kemudian diklasifikasi menjadi 4. Summal miyahu ala arbaati aksamin, kemudian air itu terbagi menjadi 4. Jadi dari 7 macam air tadi digolongkan menjadi 4 dalam rangka tadi tuh ketentuan atau syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, jadi 4. Kemarin disebutkan yang pertama adalah tohirun mutahirun goiru makruhin. Air yang suci yang dapat mensucikan, tidak makruh. Air yang suci yang mensucikan tidak makruh, wa huwa al-ma'ul mutlaq, yaitu air mutlak. Nah, air mutlak di sini yang tadi disebutkan, yang 7 macam air tadi itu boleh. Air mutlak, murni dari asalnya. Jadi bukan buatan manusia. Kemudian yang kedua, tohirun mutahirun makruhun, air suci yang mensucikan tapi makruh. Makruh digunakan. Wa huwa al-ma'ul musammasu, yaitu air musammas. Apa itu air musammas? Air musammas itu adalah air yang terkena matahari. Nah, kemarin saya tidak membahas begitu luas tentang musammas ini, air yang terkena matahari, karena waktu yang begitu singkat. Nah, di sini ada kesempatan untuk mengulang materi yang sebelumnya. Jadi
air yang terkena matahari ini ternyata ada perbedaan pendapat. Jadi biar kita nanti tidak terlalu dangkal untuk memahaminya. Saya pernah mengalami mau sholat tapi airnya panas karena terkena matahari. Sedangkan saat itu adalah sholat Jumat. Sholat Jumat kan waktunya cuma 1. Bagaimana ketentuan di masjid tersebut? Tidak bisa kita tunggu sampai air itu kembali tidak panas gitu. Bagaimana dengan keadaan begini? Nah, ternyata kalimat musammas di sini ini ada ikhtilaf. Dikatakan di dalam kitab Baijuri, syarah Baijuri itu syarah dari kitab Fathul Qorib. Ternyata air musammas itu ada ketentuannya. Bukan air yang terkena matahari begitu saja. Di sini dikatakan aika aqsas sa'idi, seperti dataran tinggi. Jadi kalau dataran tinggi itu tentu panasnya akan melebihi dari standarnya. Bisa jadi di atas 50 derajat. Bisa jadi. Di sini dikatakan contohnya adalah wal yamani wal hijaji fis soifi. Jadi seperti dataran tinggi di sini adalah negara Yaman, negara Hijaz pada waktu musim panas. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan Indonesia, kira-kira panasnya negara Yaman dengan Hijaz itu sama tidak? Untuk derajat tingkat kepanasannya itu? Tidak ya. Tidak, di sana lebih panas lagi gitu. Maka jika ada penjelasan demikian, maka Indonesia tidak termasuk musammas karena airnya panasnya di bawah negara tersebut. Kemudian akan menjadi alasan begini, kalau kita terjemahkan terlalu mudah, misalnya air terkena matahari, maka menjadi musammas. Bagaimana ketika kita misalnya tadi tuh ketemu di masjid yang ya memang ketika jam 12 itu sangat panas sekali, sehingga airnya panas, wah ini makruh, ini bagaimana? Nah, kalau kita sudah mendapatkan kesimpulan penjelasan dari sumber yang lain, oh ternyata di Indonesia tidak tergolong musammas karena panasnya masih di bawah rata-rata karena negara tropis. Jadi sepanas-panasnya di Indonesia seberapa sih derajatnya? Kira-kira begitu. Maka ketika kita menemukan hal yang demikian itu, jangan khawatir para jamaah. Ya udah, kita sholat saja, kita gunakan air yang ada. Karena ternyata secara medis, kenapa kemudian ulama memakruhkan air yang terkena matahari? Ternyata air yang terkena matahari itu akan mengakibatkan penyakit baros. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan penyakit belang. Kalau bahasa yang umum di kita, panu. Panu kan namanya kita di siang hari jam 12. Ya, kebanyakan orang habis kerja itu kan lelah, kemudian berkeringat. Nah, setelah berkeringat kan otomatis kalau misalnya airnya panas terkena matahari, potensi terkena penyakit kulitnya gampang. Makanya dikatakan makruh gitu ya. Itu alasan medisnya. Maka ulama wajar mengatakan bahwa itu makruh. Tetapi ternyata saya pelajari kembali, di negara kita ini, di Indonesia itu kan wilayahnya tropis gitu. Jadi nampaknya tidak sama dengan panasnya seperti gambaran ulama seperti di negara Yaman, Hijaz gitu. Atau juga di sini aubaridin kasyami fala yukrahu syamsu fala yukrahul musammasu fihima. Atau seperti di negara Sam, kamisrin aubaridin kasyami, seperti di negara Mesir ataupun negara dingin di negara Sam. Jadi tadi kalau airnya terlalu panas maka dihukumi musammas.
Kalau airnya terlalu dingin juga sama, dihukumi makruh. Gitu. Tapi tadi lagi-lagi di negara tertentu saja. Karena kalau di Indonesia tadi karena wilayahnya tropis kan, sekalipun panas-panasnya tidak akan mengakibatkan hal-hal yang berhubungan dengan penyakit kulit tadi. Gitu. Tapi begini bapak-bapak para jemaah sekalian, ada hal yang ini gambaran saya pribadi. Seandainya ada misalnya ulama yang berbeda pendapat, ini seandainya, karena di masyarakat musyamas ini memang berbeda pendapat Pak. Ini karena saya baca kitab yang lain saja. Oh ternyata hanya di beberapa negara tertentu begitu. Tapi saya pernah mendengar dari beberapa ustadz juga berbicara tentang musyamas ini berlaku di Indonesia juga. Gitu. Nah seandainya kita berbicara, misalnya hukum musyamas ini berlaku di Indonesia, itu ada semacam ketentuan. Ketentuannya satu diantaranya adalah misalnya toren ya, toren. Kan kalau zaman sekarang itu udah pakai penampung air. Nah, penampung airnya ini ditentukan oleh tempat, bahan dari torennya. Jika bahannya mudah karat, nah mudah karat itu berarti jenis torennya itu seng ya sejenis seng. Nah ini juga bisa jadi karena tingkat kepanasannya berbeda dengan bahan plastik. Gitu. Ini secara medis kalau berbahan karat itu juga bisa berpotensi mengakibatkan penyakit kulit kan begitu. Kalau terlalu panas tadi. Nah, maka bisa jadi itu makruh. Gitu. Ini kita ambil dari pendapat yang lain. Lalu bagaimana kita sebagai orang awam menilainya bagaimana? Kalau saya pribadi mengatakan kondisional. Ketika kita berada di wilayah tadi, misalnya yang saya jumpai di Muara Engke itu Pak ya, jam 12 siang itu kalau Bapak main ke sana di posisi hari Jumat misalnya, nah, coba rasakan airnya, itu emang panas airnya, panas-panas hangat kayak gitu. Nah ini juga kemudian kita sebagai masyarakat awam untuk mengetahui hal ini juga perlu pertimbangan. Ke depan berarti kalau kita mau bikin toren itu jangan yang berbahan besi dan sejenisnya, karena dia panasnya itu tadi tuh berlebihan dan akan bisa mengakibatkan karat tadi. Jadi yang bagus itu berarti kalau toren itu bentuknya plastik. Kalau plastik dia tidak akan mengakibatkan karat. Kalau didiamkan biasanya dia akan berlumut kan gitu. Para jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah perbedaan pendapat tentang masalah air musammas. Jadi air musammas itu bukan berarti tidak boleh untuk bersuci, boleh. Hanya tadi ada yang menghukumi makruh, terutama di madhab Syafi'i. Kemudian yang ketiga ada tohirun goiru mutohirin, air yang suci tapi tidak mensucikan. Nah ini hebatnya hukum Islam. Airnya suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Air apa itu? Wa huwa al-ma'ul musta'malu, air yang sudah terpakai. Nah, air yang sudah terpakai ini tidak bisa mensucikan untuk berwudu ataupun hal yang selain itu. Jadi untuk bersuci kita mau sholat dan sebagainya, pokoknya dalam keadaan suci. Kalau mau suci berarti harus bersuci kan gitu. Oh ternyata ada air mustakmal. Nah ini perlu kita pahami, air mustakmal itu seperti apa. Nah ini kalau orang dulu, saya katakan di pertemuan yang lalu, kalau orang dulu itu air itu sangatlah bermanfaat dan dimanfaatkan. Kenapa? Karena begitu sulitnya mencari air. Apalagi dulu kita di wilayah yang jauh dari kali misalnya. Nah itu kan nyari airnya susah. Kalau zaman sekarang kan mudah. Ada pump, ada sanyo, ya kan gampang. Tapi kalau dulu sulit, pump tidak ada, sanyo tidak ada, sumber pompa juga tidak ada, kan begitu. Hanya mengandalkan kali, jauh kali itu di mana.
Makanya orang dulu sangat memperhatikan air. Gitu. Dan hal ini bisa juga terjadi di zaman sekarang, di mana? Di wilayah-wilayah yang memang jauh dari kali. Seperti di tengah-tengah hutan misalnya, yang jauh dari kiri kanan ke kali, daerah pegunungan, yang dia posisi di atas, itu nyari airnya harus turun ke bawah itu. Gitu. Ya, jadi ternyata bisa jadi, ini kita bisa jadi, maka ini ada pembahasan oleh ulama. Nah, air mustakmal ini ternyata ada ketentuannya, Pak. Pertama, ada ulama, saya ambil dari pendapatnya Syekh Baijuri dalam kitab Syarah Baijuri. Ternyata air mustakmal itu, misalnya kita wudhu nih, wudhu. Nah, biasanya kita berwudhu itu supaya yakin 3 kali. Air yang pertama wudhu itu hukumnya mustakmal. Jadi ketika kita pakai sekali, ini misalnya bukan di keran ya. Kalau di keran mah kita nggak ada masalah itu. Ya, nggak ada masalah. Misalnya kita di rumah, di posisi kita jauh dari air, maka kita misalnya menggunakan air di apa namanya itu, di kolam ataupun di tong misalnya, pakai gayung gitu kan. Nah, ketika kita berwudu membasuh muka misalnya, nah air yang pertama yang kita tuangkan itu namanya air mustakmal. Artinya air yang tidak boleh untuk bersuci kembali. Tapi kemudian di air yang kedua kita cibuklah nih, kita ambil lagi air yang kedua, kita basuhkan ke muka. Nah, itu sisa air yang kita habis membasuh muka itu airnya suci. Itu tohirun mutahhirun. Ini kita bicaranya dalam kondisi menggunakan itu ya. Kalau bicara keran sudah tidak ada masalah, karena itu air mengalir, ya kan, dari atas ke bawah, itu tidak jadi sebuah permasalahan. Yang kita bahas adalah di mana kita kondisi jauh dari alat bersuci. Jadi ternyata mustakmal itu yang pertama, kemudian yang kedua itu tidak, dan seterusnya. Maka orang dulu itu wudhunya itu sangat perhatian dia, karena tadi saya bilang karena air itu sulit gitu. Jadi di basuhan yang kedua dia dia wadahin lagi, dikasih tempat lagi itu, supaya air yang kedua itu nanti dia bisa buat bersuci kembali. Itu saking dulu itu sangat sulit, dan mungkin bisa jadi kita akan menemukan di mana musim kemarau, bisa jadi kan begitu. Walaupun sekarang gampang air itu, tapi kan bisa jadi kita tidak tahu di mana air itu sulit, ya seringkali terjadi di musim kemarau. Air yang mungkin di wilayah kita belum ada pump, adanya sanyo, ya kan? Sanyonya nggak mau keluar air. Ini bisa jadi terjadi karena saya sendiri pun di rumah saya pernah ngalamin itu, susah, air nggak mau keluar. Gitu. Kenapa? Ya kebetulan di wilayah saya belum ada pump, jadi ngandelin air sanyo. Sanyo tidak mau keluar, kan bingung. Makanya ketika air itu ada, kita manfaatkan bagaimana ini untuk bersuci. Nah tadi bisa juga ini menjadi solusi. Gitu. Setiap basuhan yang kedua, ini adalah tetap menjadi air tohirun mutahhirun. Gitu. Basuhan pertama kita buang, basuhan yang kedua, nah ini bisa kita manfaatkan untuk bersuci kembali. Gitu ya. Nah kemudian yang ketiga, tohirun ghairu mutahhirin ini selain adalah air mustakmal, adalah air al-mutaghayyiru bima khalatahu minat tohiroti. Jadi air yang berubah karena campuran sesuatu yang suci. Nah ini masih penjelasan sama dengan tadi. Kan air wudhu itu kan bukan air najis, ya kan? Air bukan air najis. Tadi bekas basuhan yang pertama itu bisa jadi berubah karena kotoran pertama yang kita basuh. Ini logikanya, misalnya wajah kita banyak banyak keringetnya, ataupun ya semacam kotoran-kotoran yang nempel lah di kulit kita. Itu kan pasti basuhan pertama itu akan mengangkat kotoran kita kan. Nah maka itu menjadi mustakmal. Tapi bukan berarti air itu najis. Bisa saja kita air yang basuhan pertama itu kemudian bisa buat nyuci baju. Ini lagi ngomong susah air di mana tadi lagi karena musim kemarau misalnya.
Jadi jangan jangan disia-siakan air bekas wudhu itu, ya, walaupun mustakmal dia yang pertama itu nanti bisa buat nyuci baju, gitu. Walaupun tidak bisa untuk bersuci kembali, tapi bisa buat membersihkan hal-hal yang lain. Karena dia berubah karena mengangkat kotoran yang pertama tadi, gitu ya. Kemudian yang keempat ya adalah ma'un najisun, air najis. Air najis itu alladzi halat fihi najasatun wa huwa duna qullataini aw kana qullataini fataghayyara. Jadi air najis itu bukan berarti air kencing. Ya, kalau air kencing ya air najis, tapi yang dimaksud air najis adalah air yang terkena najis. Gitu. Air yang terkena najis yang keadaannya kurang dari 2 kulah atau lebih dari 2 kulah, tapi keadaannya berubah, baik berubah rasanya atau berubah warnanya, gitu. Ada berubah zatnya. Nah, pertanyaannya berapa 2 kulah itu? 2 kulah itu ternyata dalam hitungan ulama Baghdad khumsumi'ati ritlin, 500 liter. Gitu. Jadi maka di sini kalau kita mau buat kolam di rumah, kalau zaman sekarang lagi tadi sudah ada pam, kebanyakan di kota itu pam, jadi mungkin sedikit masalahnya. Tapi bagi kita yang masih tinggal di kampung, ya, atau kita kemudian nanti pulang kampung yang pulangnya jauh misalnya, nah kita bikin kolam misalnya, maka buatlah kolam yang seukuran nanti kira-kira lebih dari 500 liter, supaya nanti kolam tersebut bisa multifungsi, bisa untuk mandi, bisa juga untuk bersuci, untuk wudhu maksudnya, gitu ya. Kira-kira 500 liter itu kira-kira ukurannya berapa kali berapa, kira-kira itu aja nanti dihitung standarnya. Baik, sebelum saya pindah ke materinya, ada pertanyaan silahkan, barangkali ibu-ibu atau bapak-bapak yang mungkin masih belum jelas dari penjelasan tadi. Ada ya, silahkan Bu. Air yang ke itu apa kena kotoran cicak, ya, itu bisa nggak untuk wudhu? Itunya 1 ember, embernya tuh embernya anggaplah berapa liter? Iya, ember 5 liter ya, atau 10 liter lah ya. Anggap besar, ember yang besar. Ya, ukurannya berarti kisaran 200 liter. Kena cicak. Kotorannya cicak. Iya, kotoran cicak. Ya. Ini kembali ke kotoran cicak itu najis atau tidak. Kotoran cicak itu hukumnya najis. Nah, maka ketika masuk ke dalam ember yang ukuran 200 liter, ya, berarti yang paling gede itu embernya Bu ya. Maka air tersebut tidak bisa mensucikan, masuk ke kategori mutanajis, terkena najis. Karena dia kurang dari 500. Nah, makanya kalau pertanyaannya bagaimana kolam kita misalnya ukurannya 600 liter kena kena kotoran cicak tadi itu ya. Bagaimana hukumnya? Lihat warna kolamnya itu berubah atau tidak. Atau bau airnya kita cium berubah atau tidak. Atau rasanya kita rasakan airnya. Rasanya rasa kotoran cicak atau tidak. Nah, kalau misalnya rasanya masih tawar saja, biasa saja, berarti tidak berubah. Maka hukumnya tetap suci. Begitu. Cuma nanti teknisnya saja. Apakah itu caranya kita cibuk dengan gayung gitu kan? Atau kita masuk saja di situ. Nah, ini ada cara metodenya. Tergantung tadi. Makanya jangan bikin kolamnya itu terlalu ngepres di 500 liternya, dilebihkan lah gitu, sehingga ketika kita mau langsung pun itu boleh gitu, tidak apa-apa karena tidak akan merubah rasa air, warna air gitu. Tapi kalau ngepres banget ini berarti harus dengan gayung supaya nanti tidak merubah rasa air, warna air dan sebagainya begitu. Ini nanti teknisnya begitu Bu. Tapi kalau bicara tentang bagaimana tadi ya sudah dikatakan karena kurang dari 2 kulah maka mutanajis masuknya. Tapi tetap juga nggak bisa boleh buat mandi juga. Buat mandi
Karena kotorannya sedikit ya, tidak kelihatan itu ya, boleh. Nah, kalau untuk mandi, tapi kalau untuk bersuci tidak bisa. Gitu. Bukankah itu berarti itu juga sama juga najis juga, berarti buat mandi juga kan, mandi untuk membersihkan diri juga kan? Iya, jadi ada istilah mandi atau istilah wudhu, ini beda. Kalau istilah mandi, air mustakmal pun boleh. Air mustakmal. Sedangkan tadi kotoran tadi, cicak itu kan tidak mempengaruhi tadi warna, rasa, tidak kan. Wow, 200 liter saya rasa kotorannya juga ngangkat, dia nggak sampai merubah warna gitu kan. Maka boleh. Ini kan bicaranya mandi, Bu. Beda lagi kita untuk bersuci. Ya, ini beda kasus. Ya, gitu. Yang jadi masalah mandi itu apakah harus suci? Kalau mandinya besar, mandi besar, Bu. Mandi junub maksudnya. Nah, nggak boleh. Gitu. Kalau mandi junub, dia sama dengan seperti halnya kita wudhu. Berarti kriterianya, syarat-syaratnya harus sama dengan air yang kita mau wudhu. Gitu. Makanya ini harus bisa membedakan mandi sunnah atau mandi wajib. Kalau mandi sunnah ya seperti halnya kita lakukan pagi hari, sore hari, itu mandi sunnah. Nah, mau pakai air yang tadi seperti tadi itu ya, kurang dari standar kesuciannya juga nggak ada masalah. Nah, yang jadi masalah adalah ketika mau wudhu atau mandi junub. Kalau mandi junub ya harus standar wudhu. Gitu. Sekarang lagi ada lagi. Iya, silakan. Sekarang misalnya mandi junub, kita menggunakan tadi air 200 liter ya. Iya. Ketika kita gayung itu, terus ada tetesan itu kembali lagi itu boleh nggak? Nah, itu disinilah pentingnya kita memahami bagaimana bersuci dengan baik. Nah, ini memang banyak juga orang awam yang ya asal-asalan. Jadi mandi junub itu sama dengan seakan-akan mandi sunnah. Gitu. Tadi dikatakan bahwa untuk menjadikan air tersebut mustakmal itu ada gayung pertama itu mustakmal. Berarti kita harus hati-hati. Kalau misalnya kita mengandalkan air yang 200 itu, maka cibukan pertama jangan sampai ada yang kembali ke dalam ember tersebut. Tapi kalau cibukan yang kedua nggak apa-apa. Oh, yang pertama aja. Iya, yang pertama itu tidak boleh kembali. Tapi cibukan yang kedua itu boleh. Nah, gitu. Karena air disebut mustakmal adalah yang pertama. Air yang kedua dan seterusnya itu tidak mustakmal. Karena logikanya air yang pertama itulah yang membersihkan kotoran kita. Ya kan? Air pertama itu kan membersihkan. Kalau kita punya keringat, ya namanya mohon maaf, mandi junub pasti ada keringatnya lah. Gitu. Keluar tuh, ya. Nah, maka kan hilang tuh keringat. Jadi yang kedua itu tidak mustakmal. Boleh nanti bisa digunakan ulang. Kita tahu kalau ketika mandi junub itu kan satu gayung itu belum tentu kena semuanya kan? Iya, betul. Setidaknya bagian atas sudah bersih. Gitu. Kalau bagian tengah ke bawah itu kan ya pasti nggak balik lagi. Ya nggak balik lagi ke ember. Potensi balik lagi ke ember itu kan yang bagian atas. Gitu. Makanya orang dulu itu benar-benar memperhatikan air itu. Orang yang lahir tahun 80-an sebelumnya ya, atau paling sebentarnya tahun 85 lah, itu pasti ngerasain bagaimana air itu sangat sulit dan bagaimana menggunakan air itu dengan baik. Kalau yang lahirnya tahun 2000-an ya mungkin belum mengalami itu. Gitu. Ya, jadi ini buat. Tapi ternyata saya yakin kita akan ketemu lagi di masa yang seperti itu, di masa kemarau. Ya, karena air ini sulit gitu ya. Kita bicaranya di kampung, kalau di kota mungkin sangat mudah, tapi di kampung itu kalau udah kemarau itu udah rumit. Ya, menggunakan air sebaik mungkin. Jadi kalau kita ada di kota gampang saja, nggak usah pakai ember, cukup keran udah selesai urusan. Ya kan, kalau keran kan langsung aja Bu, ngucur aja, nggak usah ditampung di di ember atau di itu, langsung aja kita ke itunya. Orang sekarang macam sekarang kan ada tuh shower segala ya, iya, udah urusan kelar itu. Nah, cuman kita bicaranya di mana kita menemukan kesulitan,
kondisinya kita pulang kampung udah nggak ketemu kota. Ya, di kampung itu masih mengalami hal yang begitu. Gitu. Apalagi di wilayah yang benar-benar pedalaman, itu pasti ada kolamnya masih. Makanya tadi saya bicara kalau kita bikin kolam harus di atas 500 liter supaya multifungsi, bisa untuk wudhu, bisa untuk mandi junub dan sebagainya. Boleh lagi Ustaz? Ya, silahkan Bu. Misalnya gini, ada keran, Ya. bawahnya ember yang Ya. tadi anggaplah 200 liter. Iya. Terus kita ngambil air wudhu di keran itu, tapi ngebuangnya di luar dari itu dari ember itu. Tapi kan tetap ada yang netes, itu masih air yang ketetesan itu masih suci nggak? Nah, lagi-lagi tadi di sini memang perlu perhatian lagi-lagi. Kalau kita tidak memperhatikan tadi yang hal-hal sepele, nah ini bisa jadi bahayanya adalah kita wudhu tidak sah wudhunya kan gitu, gara-gara masalah air kan. Maka teknisnya adalah ketika air itu dipancurkan ke dalam bak ataupun ember, upayakan kita ngambil airnya tetap di keran. Karena kalau biasanya yang sudah kita lakukan jarang ada keran, kita ambil airnya di bak. Kita seringnya langsung di keran, ya kan begitu. Tapi seandainya kita berbicara, tetap aja karena mau ngambilnya di bak aja gitu, biar mempermudah ataupun lain-lain karena kondisi tertentu misalnya, maka gunakanlah tadi di basuhan pertama, jangan sampai balik ke bak itu gitu, di basuhan pertama. Nah, jadi di basuhan kedua tidak ada masalah. Di basuhan pertama berarti tangan. Ya, enggak, tangan bukan. Basuhan pertama itu wajah. Wajah kan yang wajibnya Bu, kita bicara yang wajibnya. Kalau yang sunnah mah bebas cuma. Yang wajibnya kan pertama itu wajah, kemudian tangan, kemudian ini roksun, rambut, nah, kemudian kaki, kuping, ini mulut, itu sunnah. Itu. Jadi yang wajibnya, kita yang bicara yang wajibnya. Kalau yang sunnah nggak ada masalah. Mau pakai air mustakmal kek, nah, nggak ada masalah. Yang kita jadi masalah adalah yang wajibnya. Ustaz, kalau misalnya Ya. kita ngambil air wudhu di situ lagi, balik lagi ke situ, jadi masih tetap suci itu air itu. Ya, patokannya tadi kalau kita wudhu di situ, kemudian kembali ke situ, catatannya di atas 500 liter. Nah, maksudnya kumur-kumur tuh dibuang situ. Iya, boleh. Asal di atas 500 liter. Kalau ada kolam Bu, dulu ngerasain tidak? Di masjid kolamnya gede. Ya kan, kolamnya gede. Nah, kemudian di dalamnya ada ikannya. Ngalamin nggak? Iya, ada. Masih banyak yang Iya di daerah kan. kolamnya ada warnanya hijau. Nah, warnanya hijau. Tapi kalau Ibu cium bau airnya atau rasanya, Bau lumut. bau lumut kan? Nah, Tapi ya. kalau misalkan dia bentuknya 5 kan, tadi kan 20 ya, 5 Iya. Kita hari ini pakai, besok pakai lagi, itu nggak apa-apa berkali-kali. Nggak apa-apa. Karena ini sudah observasi ulama. Jadi ulama juga ketika memutuskan 500 liter itu juga sudah dilakukan observasi, eksperimen ya. Berhari-hari tidak berubah dia. Rasa dan warnanya itu, warna mungkin berubah, tapi rasa tidak. Gitu. Kayak tadi unsur kena lumut ya kan, warnanya jadi hijau kan. Tapi rasanya tidak berubah dia, masih tetap tawar. Makanya bagaimana itu kolam yang seperti itu, bahkan kita membuang air dari mulut kita gitu kan, berkumur-kumur di situ kan, nah, itu tidak apa-apa karena tidak merubah rasa air. Itu patokannya. Kalau warnanya berubah karena lumut, nah lumut ini adalah min khilqatihi, dari asalnya. Jadi lumut itu tumbuh dari tempatnya, bukan tumbuh dari luar. Dia tumbuh dari tempatnya, maka ini yang disebut dengan alami. Jadi tidak apa-apa. Jadi pengaruh perubahan oleh lumut tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah dari luar. Karena kalau dari luar bukan asalnya. Itu sampai ke situ ulama fikih menjelaskannya. Gitu. Makanya ya kalau dulu itu ya ada kolam gede, kemudian kita kumur di situ. Bahkan mohon maaf, anak kecil sampai ngencingin tuh kalau mandi. Kan buat mandi juga itu. Dulu di masjid itu sampai kolam itu buat mandi juga Bu. Saking susahnya air di kampung, jadi dia mandi di
di kolam itu gitu. Untuk wudhu gimana? Kan kena pipis anak kecil. Iya, makanya kolamnya juga bukan seukuran kecil, dia ukurannya gede. Ukurannya gede. Kalau ukuran segede gini dikencingin atau berubah dia warnanya. Berubah warnanya. Nggak usah walaupun sebesar itu, tapi kan dia udah kena najis pipis. Ya, inilah konsepnya begini. Ada ini saya kasih gambaran kecil. Contoh, misalnya nih air 500 liter, ya. Kemudian dikencingilah oleh cicak misalnya. Pertanyaan saya, apakah air itu berkurang atau nambah? Nambah airnya. Jadi bukan berkurang, malah nambah dia. Itu rumusnya. Sampai ke situ kan? Ini contoh kecil. Airnya 500. Dikencingin sama cicak. Setengah liter dikencingin sama dia. Airnya nambah. Jadi nambah 500 mili. 502 gram. Tapi apa? Rasanya berubah tidak? Tidak. Tapi malah airnya bertambah. Ya kalau cicak iya. Iya. Kalau anak kecil ya pasti. Nah, kalau anak kecil, kalau 500 liter pasti berubah. Maka di sini ketentuannya najis dia masuknya, Ibu, gitu. Maka saya bilang tadi patokannya adalah jika kurang dari 2 kula terkena najis sudah pasti najis. Tapi di atas 2 kula berubah rasanya, baunya, najis juga. Gitu. Makanya tadi anak kecil kencing itu merubah tidak? Gitu. Tidak, kalau seukuran 500 pasti berubah. Tapi kalau di atas sampai kolam itu kan sampai 1000 liter itu lebih. Bahkan bisa jadi 2000 liter. Jadi bukannya berubah, nambah airnya. Iya, tapi kan tidak merubah warna dan rasa. Warna tambah bau. Kecuali yang kencing ibu-ibu. Nanti itu sebagai Bukankah yang sedikitnya najis berarti banyaknya yang banyaknya najis yang sedikitnya juga najis. Itu yang ya, harusnya kan rumusnya begitu, Bu, ya. Tapi ternyata rumusnya setelah diobservasi oleh para ulama dulu, yang kecil itu, yang sedikit tidak merubah. Yang banyak pun kalau tidak merubah maka tidak akan mempengaruhi rasa dan baunya. atau gini ya Pak Ustadz, Ya. mungkin ketika yang misalnya 2 kolah itu dikencingin sama anak, misalnya dia berenang di situ, main air di situ, berenang di situ, kencing di situ, mungkin airnya itu mengalir. Nah kalau airnya nggak mengalir, airnya itu nggak ada penambahan dari keran. Ya. Nanti capri aja lah. nanti sebagai itunya Ibu boleh disebutnya observasi lah ya. Jadi kita hanya ngasih gambarannya jika tidak berubah. Jadi di situ konsepnya adalah tidak merubah rasa air, warnanya juga. Lain hal dengan warna oleh lumut, Bu. Beda nih, kalau air kencing itu dari luar, maka kalau berubah jadi mutanajis, jadi najis. Tapi kalau lumut yang merubah warna, nah itu tidak. Kenapa? Karena lumut itu min khilqatihi, dari asalnya, dia alami. Jadi yang menjadikan kolam itu menjadi berubah warna oleh lumut. Lumut asalnya dari mana? Ya dari air itu. Gitu. Maka beda kasusnya dengan air kencing tadi. Kalau air kencing merubah warna. Berarti kalau kolam renang nih, Iya. kolam renang kan Nah, gede tuh kolam berenang ya. puluhan orang berenang Puluhan, di situ. betul. Dan puluhan juga yang kencing di situ. Betul. Iya. Betul. Itu juga kalau seandainya itu najis juga tuh. Najis kalau warnanya berubah. Tapi kalau warnanya tidak berubah, ya tidak najis. Apalagi ada unsur tadi airnya mengalir, kan kalau kolam berenang itu ada alatnya itu ya, suka dia ada pergantian gitu kan, apalagi gitu kan. Lagi kita bicara misalnya tidak mengalir pun, jika tidak berubah rasanya dan ininya tidak. Berarti dari kolam renang itu yang dipipisin sama orang puluhan orang tuh buat wudhu juga nggak apa-apa. Boleh. Nggak apa-apa kalau tidak merubah warna. Ya, itu ada unsur itu kan, kaporit itu tugasnya apa? Menjernihkan, ya kan? Nah, jadi itu juga kan kemudian bisa menjadikan sucinya si air tersebut. Gitu. Orang sekarang, zaman sekarang udah canggih kan.
Ustaz, Ya. macam di hotel-hotel itu kan dia bukan menggunakan air PDAM yang ada di sini. Oh, hotel-hotel kan di Jakarta udah banyak nih. Ya. Mereka itu diwajibkan untuk recycle bin. Jadi Betul, ya. mengolah air kotoran itu, Ya. air limbah itu menjadi yang bisa lagi digunakan. Betul, lagi. ya. Nah, itu sekarang kita misalnya di hotel, kita ngambil air wudhu di situ, itu suci nggak? Ya, suci itu. Karena sudah dirubah airnya. Jangankan yang begitu, ini saya pakai logika. Di Peluit itu kan ada tuh Taman Jokowi. Ya. Taman Jokowi kan bau nggak itu? Bau rasanya, Bu. Kita lewat aja udah kecium itu, ser ya. Tapi itu ternyata itu airnya dikelola oleh PDAM jadi air mandi, air wudhu, ya kan? Air masak bahkan. Nah, ini kalau Di mana Pak? di Peluit itu di yang Taman Jokowi, ya Penjaringan, Arah bandara. arah itu Muara Angke, Muara Baru. Nah, PDAM, maksud penampungan PDAM. iya, itu kan airnya itu Air kali, air got. itu sejenis got itu sejenis. Nah, iya silakan. Gitu. Ini logikanya. Ini kita pakai logika. Kenapa? Karena dia ada proses. Kalau kita bicara, mohon maaf nih. Ini kita di sini tempat pembuangan air mandi kita. Lama-lama itu air mendem masuk ke dalam. Ya kan? Yang kemudian dia akan kembali terserap ketika kita buat sanyo. Ya kan? Suci nggak itu? Suci karena sudah melalui proses penjernihan oleh tanah. Jadi dia diproses oleh tanah, dia diserap oleh tanah, airnya bersih kembali, ketarik lagi sama kita. Tapi itu alami, tanah yang memproses. Iya, kalau ini alat. Iya. Alat kan. Nah, alat juga sama, boleh. Nanti paling tadi seukurannya tetap akan kembali dengan boleh nggak dia untuk bersuci atau hanya boleh untuk mandi saja, begitu kan? Nah, tapi kalau memang dia sudah rasanya, ini kembali lagi patokannya adalah warna, rasa, zatnya itu. Bahkan kalau misalnya kita sulit, lagi dalam keadaan sulit, ada air aqua begini, ini aqua, udah kita buat wudhu aja nih. Boleh ini buat air wudhu. Alasannya, rasanya, warnanya, gitu. Dan tidak ada najis yang masuk ke sini. 5 menit lagi, Tat. Ya, ya silakan Pak. Misalkan wudhu di kereta, Ya, waktu naik kereta itu kan goyang-goyang. Kita wudhu di toilet kereta, itu kan kita nggak tahu di sekitar itu najis atau enggak. ya betul. Ya, Kadang selesai wudhu mungkin kaki atau celana atau apa nempel ke dinding atau singgul apa enggak. ya. Nah, itu bagaimana Pak? Kemudian yang kedua, wudhu karena nggak ada air, misalkan Kayak mau pakai air laut itu. Nggak ada air, kita posisinya nyebrang kan itu ya. Mau pulang kampung nyebrang, pakai terus ada air laut kan, asinnya. Iya asin kan. Iya. Ya jadi pertanyaan pertama itu ketika kita di kereta, karena kita tidak tahu apakah yang nempel dengan pakaian kita ini kemudian terkena najis atau tidak, maka ini kembali kepada hukum asal usul fikih. Apa hukum usul fikihnya adalah kita ambil yang mudah, jangan yang sulitnya. Apa? Kita harus punya anggapan bahwa tempat tersebut suci. Gitu. Karena itu kan tidak nampak di mata. Gitu. Jadi pakainya zon. Ini dalam ilmu usul fikih itu ada namanya menggunakan ilmu zon. Jangan syak. Kalau syak malah nggak sah. Gitu. Syak itu bahasa Indonesianya ragu. Iya. Wah, ini saya cenderung najis ini. Itu udah ragu itu, syak. Udah jangan diterusin berarti kalau udah syak. Tapi kalau kita pengen yakin, maka gunakan ilmu zon tadi. Kita beranggapan ini suci. Suci. Tuh, begitu. Ini sama dengan kita, mohon maaf, laki-laki kencing itu ya. Kencing. Jadi yang ke tempat kencingnya berdiri. Iya, kita kan kalau kencing itu
di tempat yang berdiri itu ya, itu kira-kira cipratannya itu kena nggak dengan pakaian kita itu? Nah, itu kan. Nah, di sini harus menggunakan ilmu zon tadi. Nah, zon itu artinya menduga bahwa suci gitu. Nah, kalaupun kita syak ragu, maka jangan kayaknya kena di bagian perut mah. Berarti kita cipratin Pak, dicipratin ya, pakai air wudhu itu kita perslah sedikit mah bagian yang kita ya, yang kita ada dugaan kena cipratan. Iya, minimal lah 3 kali gitu. Nah, jadi ada namanya ilmu zon, ada namanya syak itu. Kalau contohnya lagi, kita misalnya nih tangannya, cuci tangan ya. Muka, wajah. Kira-kira wajah ini, kan wajah itu batasnya adalah ujung rambut ini. Ujung rambut ini, semua ujung rambut kita ini adalah wajah. Dari sini itu wajah. Ya, wajah ini kan hukumnya wajib, harus terkena air. Nah, kita kemudian syak. Jangan-jangan ada bagian kulit di wajah kita ini ada yang nggak kena karena ada jenggot. Nih, kalau laki-laki ada jenggot. Ya, atau perempuan ada make up misalnya. Nih jenggot ini kan, wah jangan-jangan ini jenggot ini tidak mengenai kulit kita ini. Jangan-jangan ini namanya syak. Ya, maka harus diulang. Jadi kita harus menggunakan zon. Zonnya apa? Pasti kena. Pasti kena. Maka sah. Jadi yang kita gunakan zon. Kayak ini, memang ada ulama untuk jenggot sendiri itu ada caranya. Walaupun tidak semua dikenakan, dia cukup digaruk saja ya, di sela-sela saja. Ya di sela, ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya sunnah. Jadi sunnahnya menyela-nyela itu sunnah. Tapi sekalipun tidak, misalnya ini tidak, kita tidak sela-sela. Tadi zon tadi, udah kena. Gitu. Jadi ada semacam begitu. Air laut, kalau air laut tadi masuknya air mutlak Pak. Air mutlak. Walaupun rasanya asin itu boleh, ya. Mutlak, air mutlak. Air mutlak tadi yang 7 itu, air langit, air laut. Ya walaupun air langit kan asam itu sebenarnya, asam itu, tapi boleh buat bersuci. Jadi air laut, air hujan, air laut itu air mutlak. Air sungai, air sumur, mata air, air embun. Air es. Air es itu air salju ya? Air salju. Jadi bukan air es yang di kulkas. Iya, bukan air embun yang di kulkas juga atau yang kita panaskan dari kompor, bukan air embun yang asli. Jadi terbentuk dari alam. Itu namanya air mutlak. Boleh. Walaupun laut rasanya asin, gunakan air laut. Saya pernah juga waktu lagi posisi di tengah laut, saya mau sholat, adanya air laut. Mau pakai air ini sayang buat minum. Air laut aja. Cuman ambil yang wajibnya Pak. Kalau ambil yang sunnahnya asin. Ini contoh kumur-kumur misalnya. Kan asin itu. Terus istinsyak misalnya. Nyedot. Ya kan? Sakit. Maka ambillah yang wajibnya apa? Wajah, tangan, rambut. Nah, kalau telinga ya nggak apa-apalah, ya kan, nggak terlalu. Kaki, itu yang wajibnya. Kalau yang sunnahnya seperti kumur-kumur dan istinsak, ya janganlah. Akhirnya karena tidak ini. Ya demikian penjelasannya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua dan Allah mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita sehat walafiat sehingga masih bisa menimba ilmu. Jadi kita bisa lanjutkan. Baiklah para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang disampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam penjelasan saya, itu mungkin datang dari kehilapan saya, mudah-mudahan Allah membenarkannya. Dan jika ada kebenaran yang datang dari penjelasan saya, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhirnya saya ucapkan aqulu qouli hada wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.